Kalau bunda mudah melakukan 3 hal ini di diri bunda, ya maka insya Allah itu pertanda Allah itu mudahkan ikhtiar bunda menyadarkan suami yang selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sahabat bunda yang sudah mengikuti program bimbingan saya dan memaharkan sarana spiritual ya, entah tasbih karomah ar-Rahman, cincin Anira, kalung Anira dan sebagainya, yang saya sampaikan ini itu adalah 3 tanda yang kalau bunda mudah untuk melakukannya, maka insya Allah itu pertanda jalannya ikhtiar bunda dalam menyelamatkan rumah tangga dari perselingkuhan suami itu akan lebih mulus, bun. Bahkan nih, buat para sahabat bunda yang belum pernah ikut bimbingan saya, nah ini kalau bunda bisa melakukan 3 hal yang akan saya sampaikan di sini, maka insya Allah bunda di sini punya modal besar untuk berikhtiar menyadarkan suami bunda. Artinya, kalau nanti bunda memutuskan untuk mengikuti bimbingan saya, maka kita tinggal menggali trik-trik penyempurnaannya saja untuk menghadapi suami. Kenapa begitu? Ya karena 3 hal yang akan saya sampaikan di sini itu adalah intisari dari program bimbingan saya, bun. Dan saya akui, untuk menjalankan 3 hal ini itu memang tidak mudah. Ya, makanya saya hadir di sini sebagai pembimbing dan pendamping bunda supaya bunda di sini tuh lebih terarah jalannya. Dan ketika bunda bisa melakukan 3 hal ini, maka insya Allah bunda dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah berikutnya. Oke, kita langsung saja ya bun. Yang pertama yaitu bunda di sini mudah menerima takdir dan berdamai dengan kenyataan. Ini tuh syarat utama kalau bunda ingin ikhtiar bunda itu lebih dimudahkan oleh Allah. Di awal-awal ketika bunda mergoki perselingkuhan suami, wah ini pastinya bunda akan merasa sulit sekali menerima kenyataan. Bawaannya pasti sakit hati ya bun, nangis terus tiap hari, benci tiap kali lihat suami dan sebagainya. Tapi bun, ketika bunda sudah memutuskan untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangga bunda, ya bunda menyadari bahwa itulah resiko yang perlu bunda ambil. Nggak diperhatikan suami, ya sering lihat suami keluar bareng selingkuhannya, dibohongi suami, ya oke, itu udah risikonya. Ketika bunda menyadari dan mau berdamai dengan konsekuensinya, maka secara batin dan spiritual bunda itu sudah 1 langkah ya mengalami kemajuan. Ya, bunda pasti masih ingat ya tabel kesadaran manusia yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Di situ saya sampaikan bunda di sini butuh level energi spiritual yang kuat. Ya, minimal di angka 300-an hertz. Dan itu hanya bisa dicapai ketika secara batin bunda itu sudah mau berdamai dengan takdir. Ya, jadi kalau bunda merasa ya udah deh, ini memang langkah yang aku putuskan secara sadar dan aku menyadari ini tuh resiko yang harus aku ambil. Ini bun, itu tanda yang pertama. Artinya kalau bunda bisa menyadari ini, maka insya Allah ikhtiar bunda akan mengalami kemajuan yang pesat. Nah, tanda yang kedua, bunda itu dimudahkan Allah dalam melakukan usaha lahiriah. Ya, mulai dari memperbaiki cara komunikasi bunda ke suami, ya mengenali bahasa kasih suami, mengelola emosi, memperbaiki mindset bunda, dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk pendekatan ke suami. Jadi, ketika bunda ikut bimbingan saya, nah itu kan biasanya saya sertakan nih bun, buku panduan di setiap sarana spiritual yang bunda miliki. Nah, di situ kan pastinya ada poin-poin yang perlu bunda lakukan ya. Nah, bunda itu gampang ngelakuinnya bun. Saya bilang ngelakuinnya ya bun, bukan gampang dapat hasilnya, bukan. Masalah hasil, oke, itu urusan Allah. Yang saya maksud dengan mudah melakukan usaha lahiriah itu, bunda itu mudah mengubah persepsi dan tindakan serta pelayanan bunda ke suami. Yang tadinya dengan cara A, ya bunda mau mengubahnya pakai cara B. Oke, misalnya nih, soal hubungan ranjang ya. Di buku panduan itu kan ada poin untuk memuaskan hasrat suami di ranjang yang perlu bunda eksplorasi ya sesuai selera suami. Kalau sebelumnya bunda melayani urusan ranjang dengan cara seperti biasanya, nah ini jika kemudian bunda merasa mudah ya untuk mengubah cara bunda memperlakukan suami, nah itu tandanya ikhtiar bunda akan lebih mudah. Nah, sekali lagi yang saya maksud di sini adalah
mudah untuk ambil tindakan ya, bukan mudah untuk langsung dapat hasilnya. Karena urusan hasil itu ya memang urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yang ketiga. Nah, ini yang paling penting, Bun. Yaitu mudah untuk berhusnuzon sama Allah meskipun kondisi sedang berat-beratnya. Bunda bisa mengambil sisi baik dari peristiwa yang secara lahir itu tampak buruk. Oke, misalnya nih, sepulang dari rumah pelakor, suami di sini marah-marah nggak jelas, sampai ngata-ngatain jelek ke Bunda. Ya, kalau dulunya Bunda itu langsung sakit hati, dada Bunda di sini terasa nyesek dan langsung nangis, ya Bun, sedih. Nah, ini sekarang Bunda itu lebih kebal. Logika Bunda itu tetap jalan. Hati Bunda itu nggak banyak terpengaruh sama kelakuan suami. Nah, kalau Bunda ikut program bimbingan privat dengan saya, otak Bunda itu akan bilang seperti ini, Bun. Kalau suamiku kayak gitu pas pulang dari rumah pelakor, itu tuh mirip sama yang dibilang Bunda Ayu pas sesi konseling. Artinya, suami aku itu lagi ada perang energi di batinnya dan dia nggak kuat. Artinya, aku nggak boleh baper nih. Karena semakin aku baper, maka energi negatifnya itu akan nular ke aku. Jadi, ya, aku harus kuat. Energi aura positifku itu harus jauh lebih kuat lagi. Oke, itu secara logika, Bun. Sedangkan hati Bunda itu akan menerima kejadian yang Bunda hadapi itu sebagai perbuatan Allah. Jadi yang Bunda lihat itu bukan suami Bunda, tapi Bunda melihat semua tingkah suami sebagai akibat dari kehendak Allah. Nah, jadi dalam hati Bunda itu akan meyakini begini, Bun. Saat ini suamiku lagi kambuh emosinya. Kira-kira apa ya maksud Allah dari peristiwa ini? Allah pengen kirim pesan apa ya buat aku? Mungkin Allah lagi kangen sama aku. Mungkin Allah gak kepengen aku itu berhenti mendekat kepadanya. Mungkin Allah ingin aku itu bermesraan terus sama Allah. Mungkin Allah lagi ngasih warning ke aku bahwa kalau aku sampai berharap ke suami, aku bakal kecewa. Alhamdulillah, Allah masih bikin aku ingat. Alhamdulillah, hati aku nih masih bisa ingat sama Allah. Wah, ini nikmat yang luar biasa yang gak semua orang itu bisa menikmatinya. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya, misalnya begitu, Bun. Nah, malamnya itu kan Bunda biasanya doa nih sama Allah ya. Kalau dulunya mungkin nih Bunda biasa mengadu, ya Allah, aku sudah berusaha sekuat mungkin, tapi kenapa semuanya begitu berat ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa suamiku masih suka sama wanita itu ya Allah? Kenapa suamiku tuh gak sadar-sadar sih ya Allah? Tolong ya Allah. Nah, sekarang Bunda sudah di titik ikhlas dan tawakal, maka Bunda di sini akan mampu berdoa seperti ini dalam sujud Bunda. Ya Allah, seberat apapun ujian rumah tanggaku ini, aku yakin bahwa Engkau pasti akan menolongku, sebagaimana janjimu untuk hamba-hamba yang beriman kepadamu. Maka aku mohon ya Allah, dalam kondisi yang sangat berat dan menyakitkan ini, hamba mohon kuatkan diri hamba ya Allah. Kuatkan hati hamba sampai di titik ikhlas dan tawakal penuh kepadamu ya Rabb. Dan kuatkan iman hamba sampai di garis finish perjuangan ini. Bunda bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 214, Bun. Ya, Bunda coba dengarkan ayat ini seolah-olah Allah itu sedang bicara sama Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Kalau diterjemahkan dalam ujian yang kita alami, Bun, emang boleh kita itu dapat kenikmatan yang melimpah, tapi nggak mau nerima ujian dari Allah sebagaimana orang tua kita.
nenek moyang kita dan umat-umat terdahulu. Emang boleh kita itu dikasih nikmat tapi nggak dikasih susah? Orang-orang sebelum kita aja bisa, masa kita enggak? Oke, terus lanjut ke potongan ayat berikutnya, Bun. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kalau diterjemahkan bebas ke bahasa sekarang, itu Allah kayak bilang ke kita, Bun, hai hambaku, wong mereka aja yang hidupnya bareng-bareng sama Rasul-Rasulku, udah aku kasih ujian yang pol berat, sampai-sampai mereka juga ragu kayak kamu. Kapan Allah nolong kita? Persis kayak yang kamu alami, hambaku. Lalu Allah tutup ayat ini dengan indah, Bun. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Artinya, semakin berat tekanan rumah tangga yang kita alami, sebenarnya kita itu sudah mau sampai di garis finish, Bun. Karena pertolongan Allah itu udah di depan mata. Kita hanya perlu sabar sedikit, ya, sambil ya memberesi kondisi spiritual dan rohani kita, supaya tetap ingat sama Allah, tetap istiqomah dalam ibadah, dan tetap istiqomah dalam berzikir. Ngomong-ngomong, ayat tadi di sini itu boleh Bunda amalkan juga, ya, ketika Bunda lagi merasa lemah. Bunda bisa baca berulang-ulang sebagai motivasi langit untuk menguatkan rohani Bunda. Baik, semoga video ini bermanfaat. Dan buat Bunda yang butuh bimbingan spiritual untuk mengarungi beratnya ujian rumah tangga, langsung saja Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini atau dengan cara klik link di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.